kami, soto Madura, soto Lamongan, soto Kudus, soto Jepara, soto Sawah, soto Seger, soto Bandung, soto Betawi, soto Padang, dan lain-lainnya sampai soto Makassar berbahasa satu, soto Indonesia. Jumlah soto di Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah agama. Tapi nggak pernah tukaran antara penggemar soto Bandung sama penggemar soto Semarang, nggak nanti tukaran. Ini loh. Dan belum ada pernikahan yang batal gara-gara calon menantu berbeda keyakinan soto sama calon mertua. Wes, Dok, aku setuju kowe ngelamar anakku. Sik tak takoni aku seneng soto Madura, kowe seneng soto apa? Soto Kudus. Pak wis sorry, gak iso. Kita nggak akan, ya apa ya waduh gak ngono. Berarti sik durung wayahe wong-wong juga. Aku datang ke sini, aku ingin ada orang yang akan menjemput rezeki berupa suara saya. Karena nggak kabeh wong dikasih, bukan untuk sombong. Nek kabeh wong iso nyanyi, aku sing nanggap sopo. Niatku ngono. Jadi aku nggak pakai manajemen yang harus ada strategi pemasaran, enggak. Seluruh job-jobku rata-rata undangan, yang aku nggak meng-create undangan itu. Padahal sudah ada ilmu pemasaran yang gimana menciptakan pasar. Aku enggak. Aku bilang ke Aksan, ya udah saka kono. Begitu ada undangan ke sini berarti Tuhan sedang membuat aku untuk kalian menyebut rezeki berupa lagu-lagu, berupa ceramah. Kalian datang ke sini, ada yang menyebut rezeki bensin, kalian keluar bensin. Nek sik mangan sik tuku Indomie, berarti ono rezekine nang wong dodol Indomie karena luwe. Karena enggak setiap ceramah ini ada ono kopi ini kan, ngono lho. Ngono lho. Oh, iko. Bukan cuma kopi, dikai klopo. Wah. Sorry gak ketok. Nggih, Mbak. Jadi itu yang saya tawarkan untuk saya pinginnya nanti diskusi kita intens pada topik, tidak out of topics. Misalnya ono sing takon Mbak Tejo anak Ipirois out. Siap, Mbak. Mbak Tejo seneng wong wedok sing ayu apa sing manis? Hot. Iku aku seneng polwan. Sing rambuté sak mil ono jendite shit gitu. Nah, Burhan Murtadi itu suka polwan juga. Burhan itu tenan, Burhan Murtadi tadi itu penggemar polwan juga. Nah, jadi diskusinya nanti kedaulatan kita bergantung kepada sana. Ketika aku ngelihat ini, Dek, aku nonton Gusti Allah di sebelah nanti. Aku nonton Gusti Allah di sebelah hukum gravitasi. Hukum gravitasi makhluknya Gusti Allah. Kabeh rono. Kedaulatan ke sana, kegiatan ekonomi gak pertama-tama golek duit. Tapi niatnya itu mendistribusikan rezeki dari Tuhan. Karena Tuhan gak bisa ngasih langsung, mesti harus ada operator di muka bumi. Sing nambal ban, sing nyanyi, sing sound system. Nah sekarang topik ketiga sebelum masuk diskusi, apa itu berbudaya? Berbudaya bagi aku kalau ketiga hal dipenuhi, benar, baik, dan indah. Itu bagi aku berbudaya. Nek aku ngomong, Han, iku irung ono upile. Iku bener, tapi mungkin nggak baik. Mungkin baiknya aku bisik-bisik. Aduh. Mungkin loh ya. Apa indah? Mungkin kalau indah, Han, aku pernah melihat bidadari di Kahyangan. Dia cantik sekali, wajahnya seperti kamu.
Cuman sayangnya hidungnya ada upilnya. Loh. Lain. Mungkin kalau kalian kenal Rocky Gerung, mungkin loh ya. Mungkin bener, mungkin loh ya. Tapi mungkin, sekali lagi mungkin bagi beberapa orang nggak baik. Nah, budaya itu kalau memenuhi benar, baik dan indah, itulah budaya. Kalau dirujukkan kepada Islam, menurut dosen saya fisika di ITB dulu, benar itu rujukannya iman, baik itu rujukannya Islam, Islam dalam arti bukan agama, tapi dalam arti berserah diri, indah itu rujukannya ihsan. Jadi ada iman, Islam, dan ihsan. Kalau ketiga itu dipenuhi, katanya menurut murid saya, Cak Nun, nah, nek wis baik, benar, dan indah dipenuhi, itulah karim, itulah al-karim. Kita coba masuk itu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini punya kesimpulan saya sebagai orang matematik, semua di Asmaul Husna jangan yang baik-baik toh loh. Kamu nanti dalam berekonomi juga begitu, enggak kabeh sing apik-apik toh. Ono sing ketok elek. Kudus bagi saya bukan suci, tapi segala sesuatu yang punya potensi kesucian itulah Al-Quddus. Tahe itu kudus karena bisa menjadi pupuk. Pelacur bagi aku kudus karena dengan pelacurlah kita bisa makan nasi. Dengan transportasi, di dalam transportasi pelacur itu menghibur orang-orang yang di dalam transportasi, beras sampai ke kita. Maka saya sejak anak-anakku kecil nih arep mangan doa, aku minta mendoakan pelacur. Kenapa Pak? Karena dengan sebutir itu ada jasa seorang pelacur yang menghibur sektor transportasi. Terus gak bisa Pak mereka. Oke, kalau nggak mau kamu mau ibumu yang menghibur? Jangan Pak. Terus kamu manusia atau enggak kalau kamu nggak mendoakan? Kudus. Jadi ketika aku nyebut Al-Quddusu, bayanganku bukan cuma yang orang yang nggak ngebir, orang yang kalau ketemu perempuan, bukan cuma itu, tapi bahkan bagi aku kudus. Karena begitu diolah jadi kompos yang berpotensi. Koruptor itu kudus karena dengan korupsi kita diingatkan betapa nggak enaknya jadi koruptor. Ini kalau sing ketangkep KPK, sopo sing ayat kauniyah yang mengingatkan kita. Nggak enak di borgol koyok security IAI enek gelendang aku ini. Tanganku dicekel kiri kanan. Loh iki ngawal aku apa borgol aku melaku ngene. Sampai tadi salaman sama Budekan aku, ya Budekan lihat sendiri aku gini kan, tanganku dicekel. Iki ngawal aku tapi aku kan nggak enak. Kalau aku bilang jangan Mas, bisa nyakitin aku bener tapi nggak baik. Ya sudah aku jalan ketemu Budekan. Wallahi tanya Budekan. Loh, tak muat di Twitter kok. Komentar orang Twitter, Mbak itu ketangkep apa dikawal Mbak gitu. Tapi terima kasih satpam. Tapi menurutku lain kali jangan gitu Mas. Kiri kanan naik Mas. Oh terus dicekel. Nah, secara matematik ternyata Asmaul Husna itu penuh paradoks. Nanti diskusi tentang baik benar merujuk ke sini tolong ya. Tentang berbudaya merujuk ke sini. Core-nya cuma satu, Rohman Rohim. Yang lainnya adalah Al-Huda, Al-Hadi memberi petunjuk tapi juga yang menyesatkan, Al-Mudhillu. Ar-Rafi'u yang meninggikan tapi juga Al-Khafidu yang merendahkan. Yang memberi rezeki Ar-Razzaku tapi juga yang menyempitkan rezekimu, Al-Khafidu. Coba jujur deh. Persis alam raya. Oksigen itu penuh paradoks. Dengan oksigen kamu hidup, karena tanpa menghirup oksigen kamu mati, tapi dengan menghirup oksigen sel-selmu menua dan mati. Sehingga dalam konsep ini, kematian bukan ketika kamu ditahlilin, la ilaha illallah. Begitu kamu lahir di dunia dan sekarang pun proses kematian sedang berlangsung di dalam kita.
Makanya jangan suka menghina agama pun, agama lain Trimurti, Hindu dihina. Aku enggak pernah menghina. Cara menghargai akal sehat itu gampang. Begitu ada penceramah yang mulai menjelek-jelekan agama lain, tinggalin. Itu kita menghargai akal sehat. Loh, Trimurti, Wisnu pemelihara, Brahma pencipta, Siwa perusak, itu ada di dalam tubuh. Oksigen itu pemelihara. Ini tajalli ya. Tuhan kan tajalli di alam semesta ini termasuk oksigen. Itu ada Wisnu pemelihara. Itu ada Brahma yang menciptakan kehidupanmu, oksigen, tapi sekaligus mematikan kamu, Siwa. Coba konsentrasi, semua yang aku akan bacakan semuanya paradoks. Semuanya paradoks. Kecuali Rohman Rohim, sehingga bayangan saya, Tuhan itu maha pemberi petunjuk, tapi juga maha penyesat, Al-Mudillu, tapi semua dilakukan dalam rangka Rohman Rohim. Karena kalau aku misalkan pacaran sama dia, kadang-kadang aku sesatkan dia untuk menggoda. Ruangnya Bude kan mana? Sana, di terminal Mbah, ternyata Bude kan nggak di sini. Cinta. Ngomong apa ini? Untuk pengantar diskusi. Terima kasih Pak Sujiwo Tejo yang sudah berkenan hadir. Dan Alhamdulillah ini juga karunia Allah. Malam ini terang dan penontonnya juga luar biasa. Ini jenengan sudah menjadi magnet yang luar biasa. Oke, kaitan dengan tema yang diusung, berdaulat dalam ekonomi, berbudaya dalam berkarya. Saya rasa apa yang tadi disampaikan itu sangat sepakat ya. Segala sesuatunya kita harus kembalikan kepada Allah. Karena Dia yang Maha Kuasa, Maha yang menentukan segalanya. Termasuk juga kaitan dengan bidang ekonomi, segala sesuatunya juga harus dikembalikan kepada Allah. Harta kita hanya titipan, semuanya milik Allah. Betapa kaya orang 7 turunan ketika Allah menghendaki harta itu dicabut saat itu, dia punya segala cara untuk mencabutnya. Jadi saya rasa itu. Jadi memang saya sangat sepakat bahwa apapun yang kita miliki kita harus kembali kepada Allah. Gitu. Gitu aja. Ya, terima kasih. Monggo. Berarti dari setiap tingkah laku kita apapun itu bisa dikatakan berbudaya jika itu memang benar, baik dan juga indah. Seperti itu Mas Sujiwo. Lalu budaya sendiri bisa juga dikatakan dengan menggunakan akal pikiran. Dikaitkan dengan karya, itu kan merupakan dari wujud nyata hasil dari pikiran kita, tindakan kita dan juga seperti itu Mas Jo. Benar begitu? Benar? Tes, oke. Ya, berdaulat sebetulnya yang punya, kalau usulku ya, yang mau pulang duluan karena mau dikunci kos-kosannya, mending duduknya di pinggir sehingga nggak ganggu orang. Gitu loh. Nggak apa-apa karena kos-kosan ada yang ditutup jam 7, ada yang jam, aku ya nanti dadi arek kos. Kerjaanku dulu waktu pacaran sama istriku munggah pager, soalnya harus ditutup karo bapake. Iya, terus siapa yang menentukan baik, buruk dan benar? Usulku bukan kita sendiri, masyarakat. Kalau kita sendiri yang menentukan baik, kalau aku jualan kue lapis itu rasanya sudah benar, tepungnya sudah benar, tapi baiknya gimana? Dijualnya di mana?
Terus indahnya apa? Pakai daun pisang. Daun pisangnya dipotongnya pakai gerigi-gerigi atau enggak, kira-kira gitu. Nah itu yang menentukan orang lain, yang menentukan nanti konsumen. Dan kalau terpaksa yang menentukan kita sendiri, tetapi dengan rasa cinta gitu loh. Dengan rasa begini loh, sebelum tanya jawab aku lupa. Kan tadi gini, ada kedaulatan, bergantung kepada sana. Ada kedaulatan ekonomi, ekonomi berarti niatnya mendistribusikan rezeki Gusti Allah. Caranya mendistribusikan baik, benar, dan indah. Bukan saja benar. Kalau kita jualan alkohol di sini, karena alkohol masih debatable, ada yang bilang itu bagus untuk ginjal, ada yang ini untuk kesehatan dan lain sebagainya, tapi mungkin nggak baik karena belum diterima oleh masyarakat di sini. Wine dipercaya, terutama wine putih atau merah, dipercaya untuk melancarkan peredaran darah. Tapi mungkin nggak baik kalau diedarkan saat ini dan di sini. Saya kira gitu. Mungkin usaha yang lain. Gitu. Nah, caranya untuk mengetahui baik, benar atau enggak ada lain kecuali dengan Rohman Rohim itu, dengan cinta itu, nyaman-nyaman. Yang mau tanya diskusi silakan, kita siapkan habis ini. Yuk. Lagu ini saya bikin, saya kompos tahun 98, nyaman-nyaman. Anu tuntutan sah reruntungan, unggahmu dan gunung anjok samudra. Gandeng rendeng aja cereng rendeng reroncening kembang-kembang keman. Sorry. Ini arep usaha, iki bener apik sekaligus indah, apa bener saja tapi jelek, atau bener dan indah tapi enggak baik. Kalau saya bikin jembatan dari satu pulau ke pulau, jembatannya saya juga dari teknik sipil, kuliahku loro ya, teknik sipil dan matematik, dan dua-duanya enggak selesai. Iki secara jembatan bener, strukturnya bener, konstruksinya bener, tapi di pulau ini kaya, orang-orangnya kaya, di sini miskin. Itu nggak baik karena pasti yang terjadi kalau ini aku bikin jembatan, mereka akan datang sini dan membeli tanah-tanah di sini. Berarti aku harus diberdayakan dulu di pulau sini supaya seimbang dengan sini, begitu ada jembatan seimbang. Itu loh maksudku. Tapi ini benar dan baik, apakah indah? Kalau aku berjalan dari sini ke sini, cuman sekedar perjalanan fisik, itu enggak indah. Oke? Kalau aku berjalan dari jembatan ke sini, cuman sekedar perjalanan fisik, itu enggak indah, itu bikin orang stres. Perjalanan harus jadi perjalanan psikologis. Misalkan DKI wowohan nang kene, terus DKI gambar-gambar opo, cete nang kene warna apa, gitu. Sehingga perjalanan ke sana perjalanan psikologis. Kayak arsitektur kuno kalau mau ke pura, kenapa kok harus ada tanjakan, ke masjid kok harus ada pohon ini, pohon itu, pohon. Sehingga perjalanan psikologis. Nah bagaimana menentukan baik, buruk, dan baik, benar, dan indah? Nganggu pikiran ya iso, tapi aku usul nganggu rasa kok gini. Anu trunto tansa, ini bener apa salah? Karena di dalam cinta Tuhan manjing nang kaki nih. 3, 4. Korti sak piro rek? 3, 4. Anu tuntutan sah reruntungan, unggahmu dan gunung anjok samudra. Gandeng rendeng aja cereng rendeng reroncening kembang-kembang kemanten.
Manteni wis dandan dadi dewa dewi Dewani nyasmoro yo mudun bumi. Labbaik Allahumma labbaik, Tuhan datang kepadaku, itulah cinta. Jangan kau mengaku sudah jatuh cinta sebelum kau rasakan Tuhan hadir di dalam kekasihmu. Dan gunung anjok samudra. Aku melihat Tuhan sudah hadir dalam dirinya. Anut runtut, anut runtut, hand in hand together, across the meadow, over the seas, all over the world. Embu. Artinya maraatun. Tiga, Pak. Anut runtutan sareruntungan munggah mudun gunung anjok samudra. Rendeng aja cereng rendeng Kelonceng kembang-kembang kemanten. Manteni wis dandan dadi dewa dewi Dewani asmara yo mudun bumi. Ela mendung Bubar mawon melipir-melipir Gesung mingkir maharga dalam kemanten dalam Dewa dewi Datan kenjang anut runtut tutupi, matamu tutupi. bumi. Ditutup tenan, ditutup tenan. Anut runtut. Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Puncak kangen paling dahsyat bila tak saling SMS, BBM, WA dan lain sebagainya. Tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Kita injek-injek kesedihanmu. Tuwaga pa tuwaga na 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 na. Nanudunku naneng noneng neng noneng neng noneng. Anut runtutan sareruntungan munggah mudun gunung anjok samudra. Rendeng aja cereng rendeng Kelonceng kembang-kembang kemanten. Manteni wis dandan dadi dewa dewi Dewani Asmara yo mudun bumi. ela mendung Bubar mawon melipir-melipir Gesung mingkir maharga dalam kemanten dalam Dewa dewi Datan kenjang anut runtut yo mudun.
Terima kasih Pak Sujiwo Tejo yang sudah berkenan hadir. Dan Alhamdulillah ini juga karunia Allah. Malam ini terang dan penontonnya juga luar biasa. Ini jenengan sudah menjadi magnet yang luar biasa. Oke, kaitan dengan tema yang diusung berdaulat dalam ekonomi, berbudaya dalam berkarya. Saya rasa apa yang tadi disampaikan itu sangat sepakat ya. Segala sesuatunya kita harus kembalikan kepada Allah. Karena Dia yang Maha Kuasa, Maha yang menentukan segalanya. Termasuk juga kaitan dengan bidang ekonomi, segala sesuatunya juga harus dikembalikan kepada Allah. Harta kita hanya titipan, semuanya milik Allah. Betapa kaya orang 7 turunan ketika Allah menghendaki harta itu dicabut saat itu. Dia punya segala cara untuk mencabutnya. Jadi saya rasa itu. Jadi memang saya sangat sepakat bahwa apapun yang kita miliki kita harus kembali kepada Allah. Gitu. Gitu aja. Ya, terima kasih. Monggo. Berarti dari setiap tingkah laku kita apapun itu bisa dikatakan berbudaya jika itu memang benar, baik dan juga indah. Seperti itu Mas Sujiwo. Lalu budaya sendiri bisa juga dikatakan dengan menggunakan akal pikiran. Dikaitkan dengan karya, itu kan merupakan dari wujud nyata hasil dari pikiran kita, tindakan kita dan juga seperti itu Mas Jo. Benar begitu? Benar? Tes, oke. Ya, berdaulat sebetulnya yang punya, kalau usulku ya, yang mau pulang duluan karena mau dikunci kos-kosannya, mending duduknya di pinggir sehingga nggak ganggu orang. Gitu loh. Nggak apa-apa karena kos-kosan ada yang ditutup jam 7, ada yang aku ya nanti dari arek kos. Kerjaanku dulu waktu pacaran sama istriku munggah pager, soalnya ditutup karo bapake. Iya, terus siapa yang menentukan baik, buruk dan benar? Usulku bukan kita sendiri masyarakat. Kalau kita sendiri yang menentukan baik, kalau aku jualan kue lapis itu rasanya sudah benar, tepungnya sudah benar, tapi baiknya gimana? Dijualnya di mana? Terus indahnya apa? Pakai daun pisang, daun pisangnya dipotongnya pakai gerigi-gerigi atau enggak? Kira-kira gitu. Nah itu yang menentukan orang lain, yang menentukan nanti konsumen, dan kalau terpaksa yang menentukan kita sendiri, tetapi dengan rasa cinta, gitu loh. Dengan rasa begini loh, sebelum tanya jawab aku lupa. Kan tadi gini, ada kedaulatan, bergantung kepada sana. Ada kedaulatan ekonomi, ekonomi berarti niatnya mendistribusikan rezeki Gusti Allah. Caranya mendistribusikan baik, benar dan indah. Bukan saja benar. Kalau kita jualan alkohol di sini, karena alkohol masih debatable, ada yang bilang itu bagus untuk ginjal, ada yang ini untuk kesehatan dan lain sebagainya, tapi mungkin nggak baik karena belum diterima oleh masyarakat di sini. Wine dipercaya, terutama wine putih atau merah, dipercaya untuk melancarkan peredaran darah. Tapi mungkin nggak baik kalau diedarkan saat ini dan di sini. Saya kira gitu. Mungkin usaha yang lain. Gitu. Nah, caranya untuk mengetahui baik, benar atau enggak ada lain kecuali dengan Rohman Rohim itu, dengan cinta itu, anyaman-nyaman. Yang mau tanya diskusi silakan, kita siapkan habis ini. Yuk.
Lagu ini saya kompos tahun 98, Anyaman-nyaman. Anu tuntutan sah reruntungan Unggahmu dan gunung anjok samudra Gandeng rendeng aja cereng rendeng reroncening kembang-kembang keman. Sorry. Nek arep usaha, iki bener apik sekaligus indah apa bener saja tapi jelek atau bener dan indah tapi nggak baik. Kalau saya bikin jembatan dari satu pulau ke pulau, jembatannya saya juga dari teknik sipil, kuliahku loro ya, teknik sipil dan matematik dan dua-duanya nggak selesai. Iki secara jembatan bener, strukturnya bener, konstruksinya bener. Tapi di pulau ini kaya, orang-orangnya kaya, di sini miskin. Itu nggak baik karena pasti yang terjadi kalau ini aku bikin jembatan, mereka akan datang sini dan membeli tanah-tanah di sini. Berarti aku harus diberdayakan dulu di pulau sini supaya seimbang dengan sini, begitu ada jembatan seimbang. Itu loh maksudku. Tapi ini benar dan baik, apakah indah? Kalau aku berjalan dari sini ke sini, cuman sekedar perjalanan fisik, itu nggak indah. Oke, kalau aku berjalan dari jembatan ke sini, cuman sekedar perjalanan fisik, itu nggak indah, itu bikin orang stres. Perjalanan harus jadi perjalanan psikologis. Misalkan DKI wowohan nang kene, terus DKI gambar-gambar opo, cete nang kene warna apa gitu, sehingga perjalanan ke sana perjalanan psikologis. Kayak arsitektur kuno kalau mau ke pura, kenapa kok harus ada tanjakan, ke masjid kok harus ada pohon ini, pohon itu, pohon. Sehingga perjalanan psikologis. Nah bagaimana menentukan baik buruk dan baik benar dan indah? Nganggo pikiran ya iso, tapi aku usul nganggo rasa kok gini. Ini bener apa salah? Karena di dalam cinta Tuhan manjing nang kaki nih. 3, 4. Korte sak piro rek? 3, 4. Manut runtutan sah reruntungan Unggahmu dan gunung anjok samudra Gandeng rendeng aja cereng rendeng reroncening kembang-kembang kemanten. Manteni wos dan dadi dewa dewi kewani nyasmoro yo mudun bumi. Labbaik Allahumma labbaik, Tuhan datang kepadaku, itulah cinta. Jangan kau mengaku sudah jatuh cinta sebelum kau rasakan Tuhan hadir di dalam kekasihmu. dan gunung anjok samudra Aku melihat Tuhan sudah hadir dalam dirinya. Anut runtut, anut runtut, hand in hand together, across the meadow, over the seas, all over the world. Embuh. Artinya maraatun. 3, Pak. Anut runtutan sah reruntungan Munggahmu dan gunung anjok samudra Gandeng rendeng aja cereng rendeng reroncening kembang-kembang kemanten. Manteni wos dan dadi dewa dewi dewani ngasmoro yo mudun bumi. Ela mendung Bermawon melipir-melipir Gesung mingkir maharga dalam kemanten tanpa Datang kenjang anut runtutan tutupi, matamu tutupi. Ditutup tenan.
Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Puncak kangen paling dahsyat bila tak saling SMS, BBM, WA dan lain sebagainya. Tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Kita injek-injek kesedihanmu. Tuwaga batuwaga na 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 na. Nangudunku noneng noneng neng noneng neng noneng Anu tuntunan sadaruntungan bungamu dan gunung anjak samudra. rendeng anjek cereng rendeng keronceng kembang kembang kemanten mandeni os dan dadi tewo dewi ewaning Asmoro dia mudun bumi. elam mendung Bermawon melipir-melipir sumingkir maharju dalam kemanten dalam dewa dewi ketan kendang hanut runtut dia mudun Oke teman-teman, kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan nanti yang akan bertanya bisa angkat tangannya. Untuk sesi kali ini kita akan buka 3 sesi pertanyaan. Mbak Sujiwo minta buat untuk cewek-cewek yang cantik yang bisa bertanya. Ataupun mungkin bisa teman-teman yang lain. Silakan yang ingin bertanya. Ya Mbak, yang 1. 2 di belakang. 3, silakan bisa maju ke depan. Silakan bisa maju ke depan yang bertanya. Bisa sebutkan nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muzainatun Nur Aliyah, biasa dipanggil Ayin. Izin bertanya, Mbah. Maaf sebelumnya saya dredeg. Dredeg. Iya, di Indonesia kan udah lama dikenal ada 3 Trisakti Bung Karno ya Mbah. Berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Nah sekarang semua itu kan mengalami reformasi ya menjadi Hamemayu Hayuning Wabowo. Nah apakah itu sebagai bentuk kemajuan prinsip dalam bernegara dan berbudaya atau yang sesuai dengan standar internasional dan Tuhan atau bagaimana? Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Trisakti tadi apa?
Trisakti Politik, kan ada ekonomi. 3. Berdikari di bidang ekonomi, yang pertama berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga berkepribadian dalam berbudaya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kamu saya Muhammadiyah? gimana? Muhammadiyah? Enggak. Oh. NU. Kalau NU kan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Ada ta'alanya kalau nggak salah. NU. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammadiyah dia. Aku harus menjawab pertanyaan Muhammadiyah atau enggak? Enggak guyon. Semuanya sama kan Mbak? Baik, nama saya Hafidhatul Rizkiyah, namun biasa dipanggil Riris. Izin bertanya, tadi kan dikatakan bahwa kunci kesuksesan kedaulatan ekonomi terletak pada Allah yang dioperasikan oleh hamba-hambanya, yaitu manusia kita semua. Lalu dikatakan pula, semesta ini semuanya paradoks, kecuali Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu pertanyaan saya, apa hakikat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dan apakah Allah itu termasuk juga paradoks, padahal Allah itu yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marlinda. Yang ingin saya tanyakan, kan dari tadi membahas tentang kedaulatan. Nah, kedaulatan di sini itu yang saya tangkap itu semuanya kembali ke Allah gitu. Nah, terkadang manusia dengan kemegahan alam yang bahasanya Allah itu menyuguhkan kemewahan di dunia ini seakan-akan membuat manusia itu lalai tentang semuanya itu, bahwa semua yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah gitu. Nah, apalagi ya di zaman-zaman sekarang tentunya memakai sebuah gadget itu sangatlah mudah untuk mengakses semua informasi, ilmu, dan tentunya seakan-akan manusia itu tergiur oleh semua yang ada di kemewahan di zaman sekarang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin kesadaran manusia itu sendiri kan telah menipis. Nah, kesadaran yang pada dirinya sendiri itu bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran bahwa manusia itu memiliki kedaulatan yang akan kembali kepada Allah. Dan kalau semisal kedaulatan itu sudah tertanam pada dirinya sendiri, nah itu bagaimana caranya kita agar bisa mengenalkan bahwa semua itu akan kembali kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, untuk yang pertama itu tadi dari Mbak Ayin tentang Trisakti Bung Karno. Yang kedua itu terkait dengan hakikat Ar-Rahman Ar-Rahim, apakah Allah itu merupakan paradoks? Dan yang ketiga dari Mbak Nida itu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran suatu kedaulatan yang ada pada diri itu kembali kepada Allah. Seperti itu Mbah, monggo. Aku kebetulan dikasih wayang sama panitia ini, ada 4, ada Semar, ada Bima, ada Arjuna, ada Raden Sombo kalau nggak salah, ini anaknya Kresna. Yang relevan aja, ini namanya siapa ini? Bima atau Bratasena. Yang aku mau kasih tahu adalah dia punya guru namanya Durna. Dan ilmu terakhir yang dikasih oleh Begawan Durna adalah dia suruh mencari sarang angin di dasar Laut Selatan. Apa yang terjadi? Dia mencebur Laut Selatan. Disitulah dia ketemu Dewa Ruci alias ketemu dirinya sendiri. Siapa diri sendiri? Itulah Tuhan. Makanya selalu ada mintalah fatwa kepada hati nuranimu, atau ada yang bilang kitab sucimu adalah hati nuranimu. Sekarang yang terjadi di kita adalah kita membaca kitab suci begini
Kitab suci menurut tafsir kita adalah bilang A, hati nurani kita bilang B, kita ikut yang A loh, itu yang aku heran. Terus bilang, loh kitab suci bilang A, itu bukan kitab suci, tafsirmu. Mana ada teks tanpa tafsir. Ini turun pada zaman sekian abad yang lalu dan di sebuah daerah yang beda sama kita. Tidak ada satupun kitab yang masuk ke kita tanpa tafsir. Hani ini tidak pernah jadi hani yang sesungguhnya aku tidak tahu. Aku lihat dari sini kelihatannya seperti itu. Lihat profil hidungnya. Begitu aku lihat dari sini, hani sudah lain lagi. Makanya aku selalu bilang, jangan-jangan yang kita sembah selama ini baru dugaan Tuhan. Jangan-jangan yang kita sembah selama ini baru terduga Tuhan dan kita berantem rebutan dugaan. Oh nggak bisa Mbak Tejo, sudah jelas tertulis definisi Tuhan adalah ini. Loh, tetap dugaan karena itu kamu tafsirin. Entah melalui tafsir Hanafi, Hambali dan lain sebagainya. Karena itu tanyalah pada hati nuranimu. Sekarang hati nurani bilang A, kitab tafsir terhadap kitab bilang B, kita nurut tafsir loh. Aku heran aku heran, sumpah heran. Nah dia menjebur di laut karena perintah Tuna, berudara, kamu harus menjebur laut selatan. Ibunya Dewi Kunti sampai nangis, Ger Bima jangan menjebur, itu gurumu itu menjerumuskanmu. Kalau dia sayang, kalau dia Rahman dan Rohim ke kamu, dia nggak akan begitu. Kunti, aku berguru, kamu suruh berguru, guruku sekarang Durna, dosenku Durna. Dosenku minta aku nyebur laut selatan. Iya, tapi Durna itu bukan guru tauhid, bukan guru tasawuf, dia guru perang. Kamu dijerumuskan, dia nggak Rahman Rohim ke kamu. Ibu, seandainya aku dijerumuskan oleh Durna, biar guruku yang menanggung karmanya. Tapi aku akan menjebur. Dia mencebur beneran, lakonnya sangat terkenal, ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Di situ dia bertemu, diajari apa itu mutmainnah, lawamah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Rahman Rohim itu kan nggak harus, hai sayang, bagaimana? Kadang-kadang menyuruh, menyiksa dalam rangka Rahman Rohim. Teman saya Bonita, penyanyi, anaknya segede putra Bu Dekan. Saya kemarin nengok ke Salatiga karena dia sakit. Apa yang terjadi? Untuk nonton TV pun minta izin ibunya. Apa itu nggak sayang? Apa itu keras? Dia nggak boleh nonton TV tanpa izin ibunya. Terus oke, dia ngomongnya bahasa Inggris, kamu izinin, tapi kamu hanya boleh nonton Nat Geo, ini, berapa menit? Setengah jam mama, oke. Kita gadet yang dikasih ke anak-anak, katanya sayang. Apa itu nggak menjerumuskan? Ada teman saya yang berprasetya nggak akan ngasih handphone ke anaknya sebelum anaknya SMA. Apa yang terjadi pulang-pulang anaknya yang masih SD sudah bawa HP, dibelikan kakeknya. Sopo sing ngene nang kakeknya coba? Kakek itu pasti sayang ke cucu, tapi sayangnya salah. Nah, balik lagi ke jawaban, Rahman Rohim itu nggak bisa diterjemahkan, terjemahannya di dalam perbuatan karena banyak orang yang kelihatannya menyiksa. Kayak Nabi Khidir yang membunuh itu, tapi dalam rangka Rahman Rohim, gimana? Nggak ada pas pamres saya yang nggak pernah aku marahi, tanyain. Dia tanyain yang lain, aku bentak-bentak aku. Kamu masih mending. Kamu latihan jam berapa kemarin? Dari jam 2 sampai jam 9 malam. Di Unbra pernah, aku minta latihan sampai subuh. Karena fales. Zen, bukan kamu yang ikut, Zen. Oke, jam 11 masih fales, oke. Aku akan balik ke hotel, kalian belajar lagi. Kalau kalian sudah nggak fales, telepon aku di hotel, aku akan datang. Jam berapapun, sampai subuh. Ada yang pingsan, ada yang nangis. Tapi paginya bagus tampilnya. Nggak bisa kasih sayang cuma, kadang-kadang nyiksa juga. Itu maksudku.
Nah, di dalam berkegiatan ekonomi, kadang-kadang kamu siksa badanmu juga. Enggak, Mbak, aku ini pengen jadi dokter, aku ini nggak bisa jualan onde-onde, aku nggak bisa usaha tambak. Karena aku dari dokter. Pertanyaan pertama, sopo sing kondo nek kowe iki bakatmu jadi dokter? Kamu keras di dirimu, coba dulu jadi penambang pasir. Kalau siapa tahu ternyata duniamu di situ. Banyak orang mengatakan bahwa etis itu kalau begini ke orang, ini etis. Bapak bangsa kita namanya almarhum Nurholis Majid, seangkatannya Gus Dur, mengatakan etis itu bukan cuma ke orang lain, tapi terutama kepada diri sendiri. Orang yang bakatnya nyanyi tapi memaksakan diri sebagai sarjana hukum, itu nggak etis pada dirinya sendiri. Orang yang sakjane bakatnya jadi dosen, tapi karena orang tuanya nggak suka, dia pengen orang tuanya pengen anaknya jadi bupati. Dia memaksakan diri ikut pilkada. Itu nggak etis terhadap diri sendiri. Nah, kesimpulan saya Bu Dekan dan Bapak dosen, bangsa ini seperti ini karena banyak orang yang nggak etis pada dirinya sendiri, banyak pengusaha yang sensenya pengusaha tapi maksain diri jadi anggota DPR. Kenapa banyak pertanyaan, kenapa Mbak Tejo nggak nyalek, kenapa? Nama ada, pendukung ada. Aku bilang, aku nggak bisa di politik. Bisa aku begini. Kalau aku masuk di politik, bayaranku gede, 100 juta sebulan, belum yang lain-lain. Tapi aku nggak etis pada diriku sendiri, karena aku nggak suka. Nah, kalau orang yang nggak suka pada kerjaannya, pasti korupsi. Kalau suka, tadi aku ditanya sama Asya, Mbak capek enggak? Mbak sudah datang kemarin untuk ngelatih ini. Aku bilang, aku enggak capek karena aku happy. Aku happy. Aku happy ngajar. Aku happy. Nah, ekonomi yang bagus menurut aku nanti, kalau di setiap bidang, pekerjaan yang menjadi mesin dari itu dikerjakan oleh orang-orang yang mencintai bidangnya. Banyak orang bilang, wah Indonesia diserbu tenaga asing dari Cina, tenaga asing. Aku bilang tanpa diserbu, kalau betul dari Cina betul ada, tanpa diserbu dari Cina, pekerja kita semuanya orang asing, yaitu orang yang asing terhadap dirinya sendiri. Saya kira itu jawabannya. Terus yang Mbak Mega yang PDI? Mbak Nidia atau Mbak Ayin, Mbak? Yang Trisakti Bung Karno itu? Enggak, itu nanti. Yang satunya itu kesadaran, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam berdaulat pada diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kuwi dadi Gusti Allah, kadang-kadang dadi menungso. Manusia kan punya imajinasi. Kadang-kadang setan aku kondo, aku kadang-kadang tukaran karo bojoku karena setan-setan tak kancani, maksudku konco-konco yang sifatnya setan. Aku bilang, Tuhan aja setan dipelihara loh. Tapi dikasih tempat setan tugasnya di situ. Di sekelilingku banyak setan. Yang istriku kadang jangan bergaul sama orang baik-baik, enggak bisa Gusti Allah itu juga melihara setan. Kita juga kadang-kadang harus seperti, kalau enggak ngapain baca Asmaul Husna dan yang terakhir sebut namamu sendiri. Itu caranya kalau menurutku. Dan saya dapat resep dari Gus Gofur, putranya Mbah Maimun. Jadi suatu hari begini, tolong yang belakang. Suatu hari ada pengajian, ada Gus Gofur, Dr. Gofur lulusan Al-Azhar. Terus saya diminta ngaji oleh tuan rumah, saya ngaji dengan gaya saya sendiri. Saya ngaji, acak-acak yang keluar waktu itu ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa وشيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. Bagian itu kan harus dibaca 9 kali kan, kata Mbah Maimun gitu. Habis itu aku nggak punya ide, terus aku baca lagi, coba sekali lagi yang langgam Jawa. Ini menarik katanya. Nabi nggak apa-apa Gus langgam Jawa, nggak apa-apa. Dulu Nabi begitu dengar orang Madinah nggak ngerti logat Makkah, terus pakai Madinah, Nabi nggak apa-apa. Berarti logikanya kalau pakai logat Jawa kan nggak apa-apa juga kan gitu loh, kata Gus Gofur. Terus aku baca terakhir Al-Baqarah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Komentar Gus Gofur begini, di luar dugaan saya. Mbah, itu sengaja atau enggak? Enggak tahu Gus, munculnya ayat itu. Ayat kursi itu ayatnya Tuhan. Seolah-olah Mbah jadi Tuhan. Nah ayat terakhir Al-Baqarah itu ayat untuk manusia. Itu kalau dibaca ulang alik terus. Jadi Tuhan jadi manusia, jadi Tuhan jadi manusia, jadi Tuhan jadi manusia. Happy hidup kita. Menghadapi penderitaan jadi Tuhan. Oh ternyata penderitaan bagian dari happiness dan lain sebagainya. Itu maksudku. Menjaga kedaulatan kadang-kadang kita merasa jadi misalnya gagal usaha, kalau menurut Jack Ma, jangan mengaku pengusaha kalau dalam usia 35 tahun belum gagal lebih dari 60 kali. Masa Tuhan dulu kegagalan apa? Sebagai Tuhan, sebagai menungso kan. La yukalliful Allahu la ilaha. Menghadapi kegagalan dengan ayat kursi dengan terakhir ayat kursi. Meditasi Hindu juga begitu. Menyambungkan ternyata inti meditasi Hindu bodoh kabeh agama iki. Menyambungkan set kemanusiaan dan ketuhanan. Set lambangnya ongkara, lambangnya kayak huruf Allah no, tapi dibalik yang manusia ke atas, dan iku nyawiji ujungnya tek. Itu tauhid. Tauhid itu kan menyatu. Nah, dalam perekonomian seperti itu. Jadi makanya lahirlah kalimat menghina Tuhan itu gampang. Nggak usah sampai menginjak-injak kitab sucinya. Nggak usah sampai memain-mainkan nama nabinya, itu menghina Tuhan yang paling cemen. Besok kamu khawatir nggak bisa makan, kamu sudah menghina Tuhan. Ini dasar ekonomi. Besok aku khawatir nggak ada yang undang aku. Pada saat yang aku nggak usah, itu sudah aku sudah menghina Gusti Allah. Ekonomi begitu, ekonomi kalau menurutku ekonomi Islam. Nah, yang soal itu ada bapak dosen yang membantu nggak? Aku nggak bisa jawab. Yang Trisakti itu bisa nggak? Ada yang aku nggak bisa jawab. Kemandirian ekonomi, kemandirian politik, dan apa tadi Mbak? Berpribadi dalam berbudaya. Ada nggak yang bisa jawab?
Atau ada teman-teman yang bisa jawab? Silakan barangkali teman-teman yang bisa membantu terkait pernyataan yang tadi. Ayo silakan yang mau jawab. Trisaktinya Bung Karno. Bapak dosen atau Ibu? Mungkin saya balik dulu. Kedaulatan politik dulu apa kedaulatan ekonomi dulu yang akan kita kejar? Pertanyaan itu dulu. Tak balik. Kalau aku, ekonomi dulu, kalau menurutku, bener gak sih? Iya. Karena dengan ekonomi, omongan kita didengar. Kalau kita kaya, nggak miskin-miskin banget gitu, omongan kita didengar loh. Walau ini masih ada, coba Aminor mas. Loh, Masya Allah nang isor mangan tenan iki. Mangan, aku durung mangan lho. Aminor. Mangan. Drame. Mungkin ini perkecualian. Aminor. Duh kasihan orang yang kaya. Orang kaya tidak sembahyang. Sulaim tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung. Duh kasihan orang yang kaya. Orang kaya tidak sembahyang. Sulaiman Nabi yang kaya. Sulaiman masih sembahyang. Duh kasihan orang yang miskin. Orang miskin masih sembahyang. Nabi Isa orang yang miskin. Nabi Isa masih sembahyang. Dangdung dangdung dang. Artinya nek pancen ngono wong miskin ya iso dirungokno iku kaya Nabi Isa. Jadi aku salah tadi ya. Gimana sih coba? Kita ngejar kedaulatan ekonomi dulu, baru punya politik atau gimana? Karena kalau kita soge, kita ngomong apa aja didengar. Bener nggak? Tapi Bener. gimana dengan Nabi Isa aja Pak? Makanya Pak dosen ada yang mau bantuin saya jawab? Bu Dekan? Pak Dokter Hafid? Monggo Pak. Monggo Pak. Tentang Trisakti ini Pak, aku nggak bisa jawab. Kemandirian politik dan ekonomi dan apa? Berpribadi dalam berbudaya. Berpribadi dalam berbudaya. Monggo di ke atas, Pak. Duh kasihan orang yang miskin. Wah, tanpa tangga. Berarti dia mobilitas vertikal Benar, Pak. dalam sosial. Monggo, Yuk, Pak Amin, ini. monggo. Setiap orang itu hidup di lingkungan dan alamnya masing-masing. Pak Soekarno juga demikian. Dulu Pak Soekarno dipanggil mempunyai, Pak Soekarno ketika Indonesia dipegang oleh Pak Soekarno, kita bisa setara, sejajar muruahnya, harga dirinya dengan bangsa-bangsa lain, meskipun saat itu sembako mahal, Mbah. Ekonomi kita berada di bawah, tidak sama ketika masa Orde Baru. Jadi politik, kemandirian politik, kekuatan politik saat itu yang kemudian dikejar oleh Soekarno. Kita bisa bikin gerakan non-blok, siapa yang bikin salah satunya adalah Soekarno. Meskipun saat itu memang kita lapar. Berarti nggak harus kaya dulu untuk berkuasa itu. Tidak harus kaya dulu, tetapi kita punya diri kita sendiri, berdaulat, inilah kita. Daripada menggadaikan sesuatu yang milik kita kepada orang lain termasuk harga diri. Lah, kalau dikit-dikit ngarepin investasi itu punya harga diri nggak investasi asing? Nggak. Ya,
Ini kalau perspektif ekonomi Mbah ya, memang kita tidak bisa hidup di atas kaki kita sendiri tanpa ada bantuan uluran dari orang lain. Semua sudah menjadi a global village, satu kampung yang memang tidak ada sekat, tidak ada border lagi. Jadi saya rasa itu menjadi sunnatullah, kita bisa saling bekerja sama dengan pihak lain seperti itu. Oke. Jadi menanggapi pertanyaan, pertanyaannya apa sih Jani? Perubahan prinsip dari Adakah perubahan prinsip dari Trisakti itu di sekarang ini? Iya. Gitu ya? Iya. Apakah masih relevan itu Trisakti, kemandirian berdikari di bidang politik, berdikari dalam politik, berdikari kemudian ekonomi, berdikari dalam di bidang ekonomi, ekonomi. dan berpribadi dalam berkebudayaan. Itu kita sedang dalam proses. Mandiri dalam politik saat Bung Karno kita sudah dapat. ini mandiri syariah apa mandiri biasa? Bang Tongol Mbah. Nah kemudian era Orde Baru kita mencoba untuk mengambil ekonomi. Tapi ternyata politiknya lemah. Nah zaman reformasi ini masih mencoba mencari bentuk ini. Nggak tahu 50-50. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Karno kita dalam ongoing proses. Belum sampai ke finalnya di sana. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau di bawah ekspektasi Mbak. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi yang akan disampaikan? Saya mau hanya bertanya aja Mbak, tapi agak di luar sedikit konteks saja. Mbah Sujiwo Tejo ngerti salah satu pemikir atau sarjana muslim yang namanya Imam Al-Ghazali Mbah. Salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin Mbah ya, pernah dengar ya. Tadi ada satu statement dari Mbah yang sangat persis seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Ketika Mbah mengatakan bahwa ekonomi adalah upaya untuk mendistribusikan rezeki dari Tuhan. Yang kemudian diistilahkan dengan fardu kifayah. Betul nggih tadi? Iya, Hentikan begitu ya. Nah, fardu saya nggak kifayah. tahu bahwa itu Al-Ghazali. Gini. Pokoknya sama tuku aja. Ya makomnya luar biasa karena begini, ini kutipan langsungnya begini. Ayak sidal qiyam fi sin'atihi annahu fardun min furudil kifayat. Ayo diulangi coba. Ayak sidal qiyam fi sin'atihi annahu fardun min furudil kifayat. Orang ketika berniat untuk membuka bisnis, membuka pabrik, membuka perusahaan atau beraktivitas ekonomi harus diniati bahwa ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, mirip kalimatnya dengan yang jenengan sampaikan. Ini jangan-jangan sudah laku tirakat juga. Bukan, kalau saya dinamai Al-Ghazali nanti aku dikira anaknya Ahmad Dhani gitu. Iya, ya kurang lebih Thank seperti you, itu. thank you. Tapi saya nggak tahu bahwa itu Al-Ghazali. Cuman saya pakai perasaan, terima kasih. Nanti saya akan cari Ihya Ulumuddin. Maturun Mbak Hafid. Ya. Maturun. Oke. Oh ya. Gampang suling. Kita nyanyi lagi. Aku tak main Sekar Meladiku. Ini namanya Sekar Melati. Wow, luar biasa nih. Oh, lagu itu dulu ya. Yuk. Bisa Yuk ya, Aminor Bang? yuk. Sing nyanyi dangdut siapa siap? Yuk, sing nyanyi dangdut siapa? Oke, siap ya. Siap nang kene. Nanti Nun sewu budekan, ini atas permintaan orang-orang loh. Tuh, wah, gapat. Oh, jancu. Oh, jancu. Jancu. Mudah-mudahan gak ada orang tua yang mengajak anak kecil. Soalnya nanti kayak saya nyanyi di Blitar, di candinya Raden Wijaya. Oh jancu. Terus ada anak kecil, jancu. Yang akan aku ceritakan ibunya. Terus, ngapain ngomong jancu?
Jancuk kuwi enggak bagus. Kan mau jancuk. Jancuk itu apa? Siapa sih ngajari kowe ngomong jancuk? Dia malah sendiri yang ngomong jancuknya banyak banget itu. Neneknya. Mudah-mudahan budekan enggak. Ya. Oh, jancuk. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan? Bukan aku yang ngomong. Silakan. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya? Lo bukan? Ayo maju jangan pantang mundur. Ayo mundur jangan pantang maju. Maju pantang mundur itu kuno. Mundur pantang maju juga kuno. Semua podo wae. Namanya? Sami mawon kami ini pun. Oh, jancuk. Yang minta ini loh. Ini loh. Dulu nih Raine ini loh. Raine syariah tapi cangkeme. Jancuk. Nah, ini ekonomi dalam pandangan jancuk. Kalau mau ngutang enggak bisa ngutang, apa namanya? Lo bukan? Kalau mau ngutangi enggak bisa ngutangi, apa namanya? Lo bukan? Bapakku pesen nek kue diutangi gak iso ngutangi, minimal ojo sambat. Nek kon pengen oleh rezeki lo, ini masalah ekonomi lo ya. Kalau kamu pengen dapat rezeki, kalau suatu hari diutangi temenmu dan kamu nggak duwe-duwe, ojo malah sambat. Kita manusia boleh sambat, tapi jari bapakku jangan sekali-kali sambat di depan orang sambat. Iya, wallahi bapakku sing tadi ngene lho, nek misale coba gue nyilio duit nang aku. Coba nyilio duit nang aku. Mbah nyari duitnya? Aku nggak boleh begini loh. Waduh, aku juga nggak duit saiki. Wingi aku bar bayar SPP, bosku bar nagih. Aku juga duit, aku nggak boleh begitu. Minimal begini loh, coba mana? Coba. Mbah nyari duitnya? Aku maling Enggak, gini. Minimal aku ya minimal. Minimal aku. Minimal ya. Lalu suara nih ngono. Mbah aku nyelip duit. Oh yes, oh no. Minimal jane menurut dawe bapakku, sorry aku gak duwe duit, tapi dengan senyum. Oke, aku tak nyoba telepon Pipin, coba Pin, kau duwe duit enggak? Gitu loh maksudnya. Iki ono konco arep nyeli duit aku kebetulan gak ono. Itu ya tolong eling-eling pesenku yo. Nek kon pengen rezekimu buka terus, jangan pernah sambat di depan orang sambat. Yuk aminor lagi. Kalau mau ngutang enggak bisa ngutang, apa namanya lo bukan? Jatuh. Kalau mau ngutangi enggak bisa ngutangi, apa namanya lo bukan? Jatuh. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi, ayo kaya mbok jangan kaya sendiri. Di musik kere, gitu.
Aku terus goyang. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi. Ayo kaya bu, jangan kaya sendiri. Malu mau ngutang itu kuno. Gak bisa ngutangi juga kuno. Semua podo wae. Namanya jancuk. Sami mawon naminipun jancuk. Oh, jancuk. Tanpa kata dasar kasih awalan kasih akhiran cuk, namanya jancuk. Jadi jancuk adalah satu-satunya kata yang nggak punya dasar. Karena nggak punya dasar maka hidupnya mendalam. Nggak punya dasar madhab, nggak punya kabeh dipelajari. Ayo kosong-kosong biar gampang ngisi. Ayo isi jangan gampang ke full. Kalau otak kosong itu gampang-gampang ngisi. Kalau otakmu full itu susah-susah ngisi. Semua pada wae. Namanya jancuk. Sami mawon naminipun ku tak menyesali kalau hidup ini Kau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. tak menyesali. Engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Lanjut. Nyekel mic sing meser. Nek ngene iki rondo. Nyekel mic-mu kurang mesra.
Tepuk tangannya meriah teman-teman. Nah, wes kan, wah lempoe nemen nyong ge, lempoe pok. Lah wong piye yo? Tenggone parkiran, tekan kene mlaku jan tope nemen, tapi marem. Artinya marem ki apa? Ora gelo, ora menyedihkan lah pokoknya. Hitungannya keselku kebayar goro-goro tampilan yang luar biasa dari teman-teman El Fatah, terus ono Mas Sujiwo Tejo juga. Tapi intinya ngene loh, Cah. Apa ini bahwa ternyata masalah kebudayaan, masalah bernegara itu masih menjadi masalah sing durung rampung ning Indonesia. Nah, itu tugas dan fungsi dari masyarakat sekarang ini, terutama generasi muda. Oke, ketemu ya ning Wuri-Wuri Budaya Somben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.